Saat teduh pribadi jemaat bersama keluarga. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabu latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Allah Bapa kami, sang sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami mohon kepada-Mu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bila dengar doaku, Yesus penebus, orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala kebaikan, kasih setia yang boleh kami rasakan tengah-tengah kehidupan kami masing-masing.
Ada kerinduan bagi setiap kami Bapa untuk kembali mendengarkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan tidak hanya sekedar berdiam dalam hati, tapi memampukan kami semua untuk memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Hamba-Mu yang akan sebentar akan menyampaikan khotbah, Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi, agar sekiranya apa yang hamba sampaikan dalam seluruh kekurangan dan kelemahan hamba, jemaat senantiasa boleh mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya tengah-tengah kehidupan. Berbicaralah ya Tuhan, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu sama seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Walaupun saya masih saat ini belum bisa mendengar secara langsung sapaan dari Bapak Ibu, tapi saya boleh senantiasa terus yakin dan berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Amsal 20 ayat 4 sampai dengan yang ke-5 dengan tema ibadah, jangan malas agar rencana hidup terwujud. Bapak Ibu, ketika saya menyusun khotbah ini, ada sesuatu yang menarik yang boleh saya ingat, yang menjadi fenomena juga tengah-tengah kehidupan kita pada zaman modern ini. Di kalangan anak muda ada sebutan baru bagi golongan orang-orang pemalas. Apa itu Bapak Ibu? Kaum rebahan. Mengapa mereka disebut seperti demikian, kaum rebahan? Karena mereka dikatakan suka tidur-tiduran, males-malesan di kamar, apalagi sekarang lagi musim nonton streaming ya, Netflix dan lain sebagainya. Kemudian juga malas bekerja, malas untuk bergaul, menghabiskan banyak waktunya hanya di kamar dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sungguh sangat tidak produktif. Bukan karena sakit Bapak Ibu, bukan karena lemah tubuh, semua dilakukan hanya sebatas untuk menghibur diri sendiri, menghabiskan waktu, atau juga rasa malas yang begitu besar. Kalau kita membayangkan hampir sama seperti karantina mandiri ya Bapak Ibu, tapi bukan untuk menjaga kesehatan dan memperbaiki imun tubuh dan lain sebagainya, melainkan melakukan hal-hal yang bisa dikatakan sungguh tidak bermanfaat. Kaum rebahan. Nah Bapak Ibu, apakah di antara kita ada yang memiliki kebiasaan seperti demikian, malas? Belum lagi dengan kita yang memiliki segala rencana, cita-cita, pengharapan, apakah semua itu dapat terwujud dengan sikap yang bermalas-malasan? Nah mari bersama-sama Bapak Ibu kita kupas bacaan kita pada malam hari ini, 2 ayat ini. Kira-kira apa yang firman Tuhan mau katakan tentang kemalasan dan proses mewujudkan harapan. Kita baca pada ayat yang keempat Bapak Ibu. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Bapak Ibu, ternyata kita di Indonesia hampir-hampir mirip dengan Israel, atau Israel hampir mirip dengan Indonesia. Israel memiliki musim hanya 2 musim saja, yaitu musim hujan atau musim dingin dan juga musim kemarau. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi menarik adalah
musim dingin di Israel tidak bisa kita samakan dengan musim dingin yang ada di Indonesia. Anginnya cukup kencang Bapak Ibu. Bahkan sesekali turun gerimis. Wah, bisa ngebayangin ya Bapak Ibu, anginnya kencang, agak gerimis-gerimis tuh biasanya saya kalau udah hujannya agak kencang tuh kita masak Indomie, tidur-tiduran, malas-malasan nonton TV dan lain sebagainya. Pokoknya ini enak banget Bapak Ibu. Musim yang memang kalau bisa kita bilang, kenapa sih nggak libur aja hari ini? Lagi enak banget nih cuacanya, suasananya lagi enak banget nih buat tidur-tiduran. Nah itu baru awal-awal Bapak Ibu, saat-saat memasuki musim dingin. Bagaimana di pertengahan musim dinginnya? Pasti lebih ekstrim ya Bapak Ibu. Dan tidak sedikit orang menjadikan situasi ini sebagai alasan untuk tidak berladang. Dingin nih, lagi gerimis, buat apa kita bekerja? Mending bermalas-malasan di rumah. Tetapi tidak sedikit orang juga Bapak Ibu yang melihat keadaan ini sebagai sebuah peluang untuk berladang. Apa peluang yang bisa dimanfaatkan di musim dingin di Israel Bapak Ibu? Hawa dingin dan hujan gerimis kecil tadi Bapak Ibu membuat tanah menjadi lunak sehingga menjadi baik untuk dibajak serta ditaburkan benih. Jadi sebenarnya ada keuntungan untuk orang-orang di ladang Bapak Ibu. Nah mereka yang memanfaatkan ini sebagai sebuah kesempatan, dingin, gerimis dan lain sebagainya, akan tertolong oleh hujan di sepanjang musim yang akan mengairi ladang mereka. Dan ketika musim dingin hampir berakhir Bapak Ibu, disitulah kesempatan di mana mereka memanen hasil ladang. Jadi Bapak Ibu, tidak ada hasil panen bagi mereka yang menjadikan alasan musim dingin sebagai penghambat untuk berladang. Kurang lebih itulah sebuah gambaran yang hendak dijelaskan oleh penulis Amsal tentang dampak daripada sikap malas Bapak Ibu. Ketika peluang datang, hanya oleh karena rasa malas, peluang tersebut akhirnya hanya dilihat sebagai sebuah penghambat dan kemudian tidak kita hadapi dan kemudian kita memutuskan untuk tidak bekerja. Maka tidak ada hasil yang diperoleh. Kemalasan tidak memberikan hasil yang baik. Itu poin utamanya Bapak Ibu. Kemudian mari kita lihat ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang pandai tahu menimbanya. Bapak Ibu, penulis Amsal memahami betul bahwa di dalam diri setiap manusia memiliki keinginan. Dan ini digambarkan oleh penulis sebagai sebuah air yang ada di dalam sebuah lubang sumur yang dalam. Bagaimana cara kita memperoleh air di dalam sumur tersebut? Kita harus menimbanya Bapak Ibu. Nah bagaimana kita menimba air tersebut? Kita cari tali yang panjang. Kita pastikan tali tersebut mencapai kedalaman hingga menyentuh air. Kita cari wadah atau ember yang kemudian diikatkan di ujung tali. Kita melemparkan ember tersebut ke dalam sumur, kita pastikan airnya masuk ke ember, baru kita timba, kita tarik Bapak Ibu. Kita peroleh air tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita memiliki keinginan akan sesuatu, baiknya kita lanjutkan dengan sebuah perencanaan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, kita lanjutkan dengan tindakan. Kita realisasikan. Nah Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah merupakan hal yang mendasar dan umum untuk kita ketahui ya, bahwa rencana dan tindakan adalah hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam proses untuk memperoleh atau mewujudkan apa yang kita mau. Apabila kita berharap akan sesuatu Bapak Ibu, tapi kita hanya berdiam diri saja, maka tidak ada proses yang berlangsung dan tidak ada hal yang kita hasilkan atau kita wujudkan. Kemudian Bapak Ibu, ketika ayat ini dikatakan tentang orang pandai, tahu menimbanya. Apakah yang pandai di sini dimaksudkan oleh penulis Amsal sebagai orang yang berintelektual saja? Tentu tidak Bapak Ibu, tetapi bukan berarti juga belajar tentang berbagai macam ilmu pengetahuan bukanlah hal yang penting ya.
Tetapi pandai yang dimasukkan di sini adalah pandai secara spiritualitas. Pandai secara spiritualitas, pandai secara spiritual maksud saya adalah juga hal yang penting dan utama yang menuntun kita untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan secara baik dan benar. Kenapa saya bilang begini Bapak Ibu? Karena jika bukan karena hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, bisa saja segala kepintaran ilmu pengetahuan yang kita miliki kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu, seorang pencuri motor sekalipun, saya nggak bisa bilang mereka adalah orang bodoh. Mereka punya kemampuan skill khusus untuk buka kunci stang motor, nyalain motor tanpa harus dengan menggunakan kunci. Mereka punya keahlian. Tapi oleh karena tidak berhikmat dan tidak bijaksana, mereka menggunakan keahlian-keahlian tersebut untuk sesuatu yang salah dan tidak berkenan di mata Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan kita butuhkan agar ilmu kita bermanfaat, agar karya kita membuahkan hasil yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kedua ayat ini kita boleh tafsirkan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan ini tentu kita percaya bahwa Tuhan mengatur, Tuhan merancang segala sesuatu atas kehidupan kita. Tetapi penulis Amsal juga menunjukkan hal lain tentang rancangan kehidupan, yaitu yang pertama, manusia memiliki kemampuan untuk membuat rancangan kehidupannya sendiri. Bapak Ibu punya cita-cita, saya juga. Bapak Ibu punya pengharapan, kerinduan, saya juga. Bagaimana caranya? Bagaimana sebuah air di tempat yang dalam? Maksud saya, manusia memiliki kemampuan untuk membuat rancangan kehidupan sendiri. Bagaikan sebuah air di tempat yang dalam, Bapak Ibu. Begitu gambaran daripada harapan dan rancangan manusia di dalam hatinya. Di dalam hati Bapak Ibu, di dalam hati saya. Tetapi apakah kemudian terwujud dengan sendiri? Apakah dengan membuat rancangan kemudian terwujud dengan sendirinya? Tentu tidak. Ada proses yang harus kita lakukan. Seperti contohnya membuat strategi dan kemudian melaksanakannya. Nah tapi ada tantangan juga Bapak Ibu, kemalasan. Kemalasan adalah penghambat daripada terwujudnya rancangan tersebut. Sikap malas adalah musuh daripada perubahan hidup. Jika kita hanya berangan-angan, jika kita hanya membayangkan hal-hal yang baik di masa depan dan tidak dibarengi dengan usaha, maka itu semua hanya menjadi bayangan semu Bapak Ibu. Contohnya, ketika saya membayangkan sebuah masa depan yang baik, saya membayangkan saya punya pekerjaan, saya punya usaha yang menjamin masa tua, saya memiliki kesempatan untuk anak-anak saya bisa sekolah tinggi dan lain sebagainya. Tapi dalam hidup, terkhusus di masa muda, saya cuma banyak di kamar, malas belajar, tidak mau mencoba hal-hal yang baru, tidak mau bekerja, takut untuk menerima dan menghadapi tantangan. Maka sia-sia sudah bayangan saya akan masa depan tadi. Jika saya berharap saya memiliki kepribadian yang lebih baik dari hari ini, tapi kemudian kebiasaan-kebiasaan yang buruk masih tetap saya pelihara, maka dan tidak ada koreksi dan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, maka sia-sialah semua harapan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu, penulis Amsal mengajak kita untuk menjadi pribadi yang pandai secara spiritualitas. Bukan hanya sekedar rajin berdoa, baca kitab suci dan menerapkannya. Kita bisa Bapak Ibu membuat rancangan hidup yang baik, kemudian kita membawa itu dalam doa, bisa. Tapi apakah kemudian Tuhan mengabulkan harapan kita? Belum tentu Bapak Ibu. Ada kesempatan di mana biasanya Tuhan memakai untuk menguji kita lewat usaha-usaha apa yang telah kita lakukan sebagai wujud daripada iman atas doa kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita membuat rancangan, kita bawa dalam doa, yang menentukan itu terkabul atau tidak, juga Tuhan mau melihat
Apakah kita melaksanakan hal tersebut? Apakah kita mengusahakannya dengan baik atau tidak? Saya hendak memperoleh nilai yang bagus, contohnya Bapak Ibu. Saya mohon, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya kepintaran, berikan saya kemampuan untuk mengerjakan soal-soal ujian. Tetapi setelah itu saya belajar atau saya bermalas-malasan. Tuhan mau lihat. Saya memohon agar sakit saya dipulihkan. Kemudian setelah itu saya pergi berobat atau saya hanya tidur-tiduran dan berbalas-malasan. Tuhan mau lihat. Ketika kita sehat Bapak Ibu dan berdoa untuk terus sehat, tapi dalam kehidupan kita menjaga kesehatan atau tidak, Tuhan mau lihat. Keseriusan kita dalam doa, juga tindakan kita dalam doa, Tuhan mau lihat. Apakah apa yang kita doakan juga selaras dengan apa yang kita lakukan. Perkenanan Tuhan atas rancangan hidup kita Bapak Ibu semua tergantung daripada usaha yang kita lakukan dan yang Tuhan lihat. Oleh sebab itu baik untuk setiap kita ketahui bahwa mendoakan pengharapan dan rancangan kita memang adalah sebuah hal yang penting. Tetapi kiranya juga dilanjutkan dengan tindakan sebagai wujud percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi. Sambari juga berharap agar Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan dan kita harapkan. Dengan begitu Bapak Ibu, ungkapan iman kita di dalam doa tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Kiranya dengan sikap seperti demikian Tuhan berkenan atas setiap usaha dan karya yang kita lakukan, berhasil dan menjadi berkat bagi kita semua. Jangan malas. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu, terima kasih untuk rezeki, kesehatan, pemulihan, kehadiran orang-orang di sekitar kami yang menopang kehidupan kami, yang di dalamnya itu semua kami boleh senantiasa terus merasakan kasih sayang Tuhan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala kesalahan, kekurangan, dosa yang kami perbuat, pikiran, perkataan, tindakan kami yang tidak berkenan di hati-Mu maupun yang menyakiti hati sesama kami manusia. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya kehidupan kami boleh layak di hadapan-Mu, layak untuk menerima dan menikmati berkat-Mu, bahkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang senantiasa menuntun langkah kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran gereja kami GPIB Peniel Palembang, dengan segala pelayanan yang boleh terus berlangsung hingga saat ini dalam bentuk rekaman-rekaman melalui YouTube. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, untuk setiap mereka yang boleh ambil bagian dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Berikan kami kesehatan, berikan kami semangat, berikan kami kekuatan, bahkan juga kreativitas ya Bapa, agar tidak henti-hentinya kami terus bersuka cita dalam melayani Tuhan, memikirkan, merencanakan segala apa yang baik,
yang mendukung pelayanan demi kehormatan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk segala situasi kondisi yang boleh dialami oleh negara kami tercinta. Kami mengucap syukur untuk vaksin yang sudah boleh ada. Dan kami berdoa Tuhan turut campur tangan dalam kegiatan penyebarannya dimanapun berada pada saat ini. Kami berdoa untuk para tim medis, kami berdoa untuk siapapun mereka Tuhan yang boleh meluangkan tenaga, waktu, pikiran, terkhusus dalam menanggulangi pandemi ini. Hingga kami juga boleh yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dan COVID-19 akan segera berlalu. Kami berdoa untuk setiap kami yang berduka, yang kehilangan, Tuhan yang menghibur dan memberikan sukacita sejati. Kami berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini merasakan sakit, mengalami kelemahan tubuh atau dalam masa proses pemulihan, Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa untuk setiap kami yang terpuruk Tuhan, yang bersedih hati, yang tidak memiliki jalan keluar, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami, memberikan kami semangat, sehingga kami boleh senantiasa melihat kuat kuasa Tuhan mengiringi langkah kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi kami, Tuhan yang Maha mengetahui. Setiap pergumulan, persoalan, kerinduan, pengharapan kami, Tuhan yang Maha mendengar. Lewat doa-doa yang boleh kami panjatkan, kabulkan Tuhan. Tapi senantiasa Tuhan juga boleh menjadikan kami pribadi yang rendah hati. Melihat segala sesuatu yang terjadi, apapun yang kami terima, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami doakan, kami minta dari Tuhan. Itulah yang terbaik dari Tuhan. Jangan jauh daripada kami ya Bapa. Berikan kami hikmat kebijaksanaan-Mu, agar segala sesuatu yang baik yang boleh kami lakukan, agar kami mampu untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi boleh membawa damai sejahtera dan sukacita bagi banyak orang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana tertulis dalam Alkitab Mazmur 116 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Umat memberi persembahan syukur.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian kami bagi sesama, bahkan untuk kemuliaan namamu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Padalah Bapa murah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita yang boleh beribadah pada saat ini, di rumah masing-masing, sekarang, esok kekal, sampai selama-lamanya.